Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya sedang berada di Jalan BKR, tepatnya di depan Museum Negeri Sri Baduga. Nah, langsung saja teman-teman pasti sudah kepo kan? Ada apa saja yang benda-benda koleksi di dalam Museum Sri Baduga? Mari ikuti bersama teman-teman. Museum Sri Baduga merupakan salah satu museum bersejarah di Kota Bandung. Museum Sri Baduga didirikan pada tahun 1980 dan diresmikan pada 5 Juni 1982. Nama museum ini diambil dari gelar Raja Sunda, yaitu Prabu Sri Baduga Maharaja, yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Museum ini memiliki 3 lantai dan lebih dari 7.000 koleksi yang terbagi dalam berbagai kategori. Dari artefak prasejarah, peninggalan kerajaan, hingga kerajinan tangan dan tekstil tradisional masyarakat Sunda. Koleksi yang terdapat di Museum Sri Baduga berurutan sesuai dengan alur sejarah yang ada. Mengenai koleksi museum, terdapat 10 kategori yang ada di Museum Sri Baduga, yaitu geologika, numismatika, biologika, filologika, etnografika, keramikologika, arkeologika, seni rupa, historika, dan teknologika. Di lantai pertama, terdapat koleksi yang menggambarkan sejarah alam dan prasejarah Jawa Barat. Di sini, terdapat fosil-fosil hewan purba, artefak prasejarah, serta diorama kehidupan manusia purba yang menunjukkan bagaimana nenek moyang kita hidup dan berkembang. Naik ke lantai kedua, pengunjung disambut dengan peninggalan dari masa kerajaan dan kolonial. Terdapat banyak artefak dari kerajaan-kerajaan Sunda, seperti senjata tradisional, perhiasan, serta naskah-naskah kuno. Selain itu, terdapat pula pameran tentang pengaruh kolonial Belanda di tanah Sunda. Terdapat juga macam-macam peralatan dagang dan permainan anak-anak pada zaman dulu. Di lantai ketiga, pengunjung dapat menikmati kekayaan budaya dan seni Jawa Barat. Ada koleksi batik, wayang golek, alat musik tradisional, serta berbagai benda seni lainnya yang dipamerkan dengan rapi. Setiap sudut ruangan menceritakan kisah tentang keindahan dan keragaman budaya Sunda yang masih terjaga hingga saat ini. Terdapat juga macam-macam peralatan dagang dan permainan anak-anak zaman dulu. Museum Sri Baduga berada di bawah Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan museum ini berada langsung di bawah UPTD, Pengelolaan Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian, untuk manajemen sumber daya alam sendiri, ada kurator, konservator, restaurator, dan tim humas. Museum Sri Baduga Bandung berusaha memenuhi besarnya animo anak-anak untuk mengunjungi museum dengan memamerkan mainan koleksi Museum Sri Baduga tersebut. Untuk memperingati Hari Anak Nasional, beberapa kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak juga diselenggarakan. Beberapa tahun terakhir ini, minat anak-anak untuk berkunjung ke Museum Sri Baduga meningkat. Hal ini disebabkan oleh dorongan tugas dari sekolah dan tentunya keinginan dari anak-anak itu sendiri. Oleh karena itulah, pihak dari Museum Sri Baduga menyikapinya dengan inisiatif memamerkan mainan anak koleksi Museum Sri Baduga. Koleksi mainan yang dipamerkan tidak hanya mainan tradisional pada zaman dahulu, tetapi juga mainan pada saat ini. Kepala Balai Pengelolaan Museum Sri Baduga Bandung mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar keterkaitan perkembangan permainan zaman dahulu atau tradisional dengan mainan modern saat ini dapat dihubungkan. Artinya, semua mainan adalah sesuatu yang menghibur. Namun, di belakang itu semua ada tujuan lain dari permainan, yaitu berupa kreativitas, inovasi, edukasi, dan lain-lain. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Museum Sri Baduga akan menggelar berbagai kegiatan selama 1 minggu. Museum Sri Baduga akan memamerkan koleksi-koleksi masterpiece museum ini dan juga koleksi pribadi maupun koleksi komunitas. Kegiatan lainnya adalah rangkaian festival permainan anak, workshop mainan, dan pemutaran film-film dokumenter. Tingginya minat sekolah untuk mengikuti berbagai kegiatan yang berlangsung selama 1 minggu itu, pihak Museum Sri Baduga akhirnya membatasi peserta dalam 1 hari kegiatan. Itu hanya diikuti 3-5 sekolah. Sementara itu, kegiatan ini terdiri atas kegiatan festival mainan, workshop mainan, dan pemutaran film.
Untuk mengetahui sejarah kota Bandung, kita semua dapat berkunjung ke Museum Sri Baduga. Di dalam museum ini, kita bisa mengetahui tentang sejarah kota Bandung, mulai dari zaman purba, zaman kerajaan Hindu, Buddha, Islam, zaman Belanda, dan sejarah Buddha yang berkembang di Bandung. Museum Sri Baduga berada di Jalan BKR, tepatnya di depan Taman Tegalega. Di dalam museum ini, para pengunjung dapat melihat prasasti telapak gajah yang dibuat pada zaman kerajaan Tarumanegara. Selain itu, ada juga koleksi furnitur khas dari Jawa Barat pada masa penjajahan Belanda. Furnitur ini sangat unik dan bahannya juga sangat berkualitas. Jika teman-teman ingin mengetahui keadaan Bandung pada tempo dulu, berkunjunglah ke Museum Sri Baduga. Ya, nama saya Irwan. Saya bekerja di sini sebagai pembantu dan menjaga tiketing di Museum Sri Baduga. Pembantu penjajang yang megangnya namanya penjajang sebagai pemegang PAD-nya yang di sini. Pertanyaan pertama, Pak, apa saja sih fasilitas di Museum Sri Baduga ini? Fasilitas di Museum Sri Baduga ini ada ruang pamer yang sedang kita tempati ini, lalu ada ruang auditorium, toilet, musola, sama parkir bisa menampung 20 bus. Kita kebanyakan supaya rombongan dari luar kota juga, biasanya dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kalau di Bandung paling TK juga masuk, dan gedung auditorium juga dipakai ruang menonton untuk edukasi anak-anak kalau ada rombongan, dan bisa disewakan untuk ruang auditorium itu disewakan untuk acara perpisahan TK, SD, SMP sama. Tapi kalau wedding udah nggak boleh sekarang. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Terus Bapak, kalau manajemen karyawan itu kira-kira ada berapa, Pak? Maksudnya kayak tugasnya apa aja gitu? Di sini ada banyak sih. Ada ruang pemasaran, ruang TU, terus ada ruang kepala, terus di belakang juga ada para tempat pemeliharaan koleksi-koleksi Museum Sri Baduga. Ada pemandu juga di ruang pemasaran. Jadi karyawannya ada karyawan TU, koordinator museum, kepala museum, lalu ada orang yang menjaga dan merawat alat-alat koleksi yang ada di Museum Sri Baduga. Konservasi. Terus kalau untuk promosi Museum Sri Baduga gimana, Pak? Di sini kita melalui Instagram di Museum Sri Baduga 1980. Lalu kita sering mengadakan acara-acara, acara kemarin terdekat itu lomba cerdas cermat, kita jadi mempromosikan lewat acara program-program yang ada di kita. Nanti di bulan September atau Oktober kita ada Museum Expo. Terus kayak misal ngadain pameran gitu ya, Pak? Iya betul, pameran. Kita menginduk ke dinas
Persatuan Budaya Jawa Barat Isparkut yang ada di Jalan RM Marta nomor 209. Jadi di IG Isparkut juga kita mempromosikan Museum Sri Baduga, di IG kami juga kita mempromosikan Museum Sri Baduga, dan ada juga museum kita jadi dari Isparkut kita dipegang sama PTD Pengelolaan Kebudayaan Jawa Barat. Terus kalau misal kayak pendanaan berarti dari PTD langsung. Kita dari Isparkut itu dari Isparkut baru ke PTD baru ke kita. Oh, ini nggak Bapak ada kerjasama sama museum, misal kayak kerjasama sama Montera gitu Bapak? Ya kita satu iluk sama Montpera. Oh iya. Jadi satu UPTD sama Montpera. Ya. Kalau museum kita sama Montpera aja paling. Oh, berarti kalau kayak museum yang lain nggak ada gitu Bapak? Nggak ada. Kalau geologi sama Menara Langsung itu mah nggak. Cuman sama Montpera aja paling. Satu Oh iya, satu itu. satu iluk sama UPTD. Oh mungkin segitu saja. Ya, Makasih banyak. sama-sama ya, Mari. Oh, udah sama-sama Montera gitu Bapak. Ya kita satu iluk sama Montpera. Oh iya. Jadi satu PTD sama Montpera. Kalau museum kita sama Montpera aja paling. Oh, berarti kalau kayak museum yang lain nggak ada gitu? Nggak ada. Kalau geologi sama Menara Langsung itu nggak. Cuman sama Montpera aja paling. Satu Oh iya, satu itu. iluk sama ya. PTD. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah mengelilingi Museum Sri Baduga dan kita juga sudah bertanya-tanya mengenai bagaimana manajemen pariwisata yang ada di museum ini. Namun cukup sampai di sini saja teman-teman jalan-jalan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.